Jadi kalau dari jumlah yang didapatkan ya lebih sedikit karena jumlah mahasiswa kita kan beda. Nah, dari itu sebetulnya mahasiswa itu peran atau peluangnya itu sangat banyak. Bahkan kalau sekarang ketika waktu itu saya menjadi wakil rektor bidang kemahasiswaan, itu kan bednya benefitnya kita tingkatkan. Nah, mahasiswa kalau kita bisa dorong misalnya punya blog sendiri, itu kan bisa bahwa karya itu dituangkan di situ. Mungkin akan diadili oleh media atau pembaca yang lain, tetapi itu bagian dari pendewasaan. Betul. Sehingga tidak ada alasan untuk mahasiswa itu tidak ada ruang untuk berekspresi. Nah, itu tuh sebetulnya kita kan sekarang mahasiswa juga sudah punya handphone yang siap connect dengan internet dan sudah itu bisa dituangkan, tidak mesti harus terikat majalah dinding atau majalah ini dan itu nggak perlu. Semua media sangat-sangat terbuka untuk mengekspresikan kemampuan mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa itu sudah bisa nulis, saya kira nanti kita harapkan bahwa dia bisa diakui publik. Saya melihat kan banyak ketokohan secara nasional itu dihargai kan karena menulis. Betul. Sebenarnya Kartini itu apa dia? Tetapi dihargai karena bukunya. Tapi orang yang lebih hebat dari Kartini kan banyak. Tribuana Tunggadewi itu kan ratu. Tapi kan juga ya begitu-begitu aja. Tetapi lebih hebat seolah-olah perempuan hebat itu karena Kartini. Padahal yang lebih hebat Kartini itu banyak. Gitu loh. Karena apa? Karyanya. Nah, mungkin tradisi kita kan lebih banyak tradisi oral. Betul. Nah, tradisi tulis itu yang kurang. Nah, inilah sebetulnya karya-karya ini untuk menunjukkan kemampuan kita dan yang bisa dipahami oleh generasi berikutnya. Nah, kalau ini bisa dipunyai oleh semua mahasiswa, saya kira itu merupakan suatu langkah maju juga anak-anak yang terdidik kayak ini. Oke, baik. Kemudian kalau untuk tenaga pengajar, baik dosen ataupun tenaga pembimbing yang lainnya, apakah sudah ada kerjasama dengan pihak luar yang mendukung untuk peningkatan potensi penyusunan karya ilmiah di Unisri, Pak? Oh gini, jadi kalau kita dengan pihak luar, misalnya seperti mahasiswa ketika saya mengasih kuliah begitu, mahasiswa yang bisa menulis di koran, artikel ilmiah, saya jamin nilainya A. Gitu, kan, gitu. Baik. Suatu ketika Solo Post itu kebanjiran, walaupun yang dimuat juga susah kasihan, tapi ini taraf pembelajaran. Itu contoh saya dorong kegiatan keluar dan yang luar pun menerima untuk merespon karya mahasiswa. Tapi mahasiswa kadang-kadang juga nggak dimuat, sudah patah arah. Padahal Rendra tadi 3,5 kilo. Sampai berlembar-lembar itu baru pasti, itu ya, Pak, dimuat. Gitu loh. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Gitu. Kemudian Pak Yusuf, bagaimanakah cara menulis artikel ilmiah yang populer bagi penyusunan proposal ilmiah sendiri? Gini, jadi tadi saya katakan kan kalau mau menulis yang baik harus punya referensi yang memadai. Nah, karena itu kita kalau proposal ya kita harus memperhatikan ketentuan dari yang akan mendanai ini. Polanya seperti apa, itu baru strukturnya, struktur teknisnya. Nah, kemudian baru substansi isinya. Substansi isinya kan tergantung kedalaman kita. Misalnya mahasiswa itu KKL. KKL itu bisa dia untuk menulis. Kan apa yang dilihat di perjalanan sampai pulang, terus apa yang didapat itu bisa ditulis menjadi karya ilmiah. Di Dikti ini kan difasilitasi menjadi PKM karya ilmiah mahasiswa dan dihonori 3 juta loh itu dari Dikti. Nah, itu sebetulnya kan bisa. Betul. Nah, sekarang tinggal kalau disuruh begitu bisa nggak? Kalau naik bis itu tinggal tidur atau nonton tanpa makna atau bermakna. Nah, itu sebetulnya bisa ditulis. Nah, karena itu ya ada dulu buku itu di orang dari Kristen itu dalam pelatihan itu mengedepankan slogan tulislah apa yang kau lihat. Nah, yang dilihat ditulis, deskripsikan, kemudian diedit, terus baca lagi, edit, terus akhirnya kan bisa muncul menjadi sebuah tulisan. Itu fakta didukung oleh suatu konstruksi teori tertentu. Jadi, jadi sudah ada step-stepnya sendiri, ada cara-cara sendiri dalam menulis, tidak hanya asal menulis, tapi yang kita lihat sesuai dengan makna, dengan kita menulisnya dengan sebuah struktur yang benar. Tadi. Kembali ke Yusita. Ini apa sih yang membuat kamu ini senang dengan menulis? Senang karena
tentang menulis karena mungkin dari kecil sudah budaya diterapkan, budaya menulis, budaya membaca. Di situ ketertarikan untuk menulis itu muncul. Kemudian nih punya kesan yang paling berkesan nggak untuk ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah? Kesulitan paling berkesan itu saat benar-benar harus menulis di mana tema yang tidak saya kuasai, dan di situ kekurangan literatur. Lalu bagaimana cara Anda mengatasinya? Akhirnya mencari sumber-sumber literatur seperti perpustakaan kota, juga kembali ke internet juga. Jadi harus banyak mencari sumber informasi dan juga melakukan bimbingan-bimbingan, berkonsultasi dengan pembimbing di sana. Kalau untuk sini-sini bagaimana? Dalam menulis ini apa sih, kenapa begitu tertarik dengan menulis? Kenapa nggak membaca aja? Kenapa nggak berbicara? Gitu? Kenapa harus menulis? Pada awalnya saya juga ketertarikan menulis dimulai dari sejak kecil sudah senang membaca. Dari membaca itulah muncul pikiran saya untuk bisa menjadi penulis. Dan untuk menjadi penulis itu dimulai dari hal-hal kecil, misalnya menulis karya ilmiah seperti ini. Dan nanti misalnya sudah bisa menulis dan menjadi penulis, tentunya juga ingin menjadi seorang pembicara juga. Oke, karena biasanya hanya orang yang sukanya hanya membaca saja, tapi dia nggak suka untuk menulis. Dan ini Anda dari membaca akhirnya mau dan bertekad untuk sebuah penulisan sendiri. Kalau nanti seandainya terjun ke masyarakat, apa yang ingin Anda tuliskan dalam sebuah karya ilmiah yang tentu saja itu akan berguna dengan kehidupan masyarakat? Untuk agar ketika menulis nanti saya ingin menulis tentang yang utamanya itu tentang moral, pendidikan moral atau tentang pendidikan karakter, karena kita ketahui moral bangsa sekarang ini sangat rendah sekali, maka dari itu saya ingin menulis tentang pendidikan karakter dan tentunya mengerucut pada nilai agama dan moral agar anak-anak tentunya pemuda-pemudi bangsa ini dapat memperbarui moral dan pada akhirnya dapat mengembangkan kemajuan bangsa Indonesia. Oke, jadi mengenai pendidikan moral itu sendiri. Kemudian apakah sudah dimulai dari sekarang? Untuk memulainya saya dengan menulis artikel-artikel tentang keselamatan riyadian karena saya sendiri kuliah di Universitas Slamet Riyadi, jadi saya mulai dari hal kecil yaitu tentang meneladani sifat dari Slamet Riyadi. Oke, punya kesan yang paling sangat membekas nggak ketika Anda melakukan penulisan sebuah karya ilmiah? Tentunya kesannya itu ketika menulis karya ilmiah keseringan kehabisan kata-kata. Jadi ketika seperti tadi Pak Yusuf katakan ya, harus banyak kata-kata. Jadi kalau apabila dalam tidak menguasai tema dan kurang referensi buku, maka dalam menulis karya ilmiah itu memang sulit. Baik. Terima kasih untuk Cindy dan juga Yusita. Pak Yusuf, sebenarnya tujuan dari menulis sebuah karya ilmiah secara global ini seperti apa sih Pak? Ya, kita kan masyarakat akademis ya. Jadi masyarakat ilmiah yang kita otomatis harus punya kemampuan untuk menuangkan ide dan ilmu pengetahuan dalam bentuk tulisan. Karena itu seperti di Unisri, untuk program sarjana itu harus wajib menyusun skripsi. Oke, baik. Nah, skripsi itu bagi saya itu adalah proses pembelajaran. Salah tidak masalah, tetapi dia mengalami berproses sehingga suatu ketika pengalaman entah salah entah benar tadi menjadi suatu pengalaman yang berarti untuk kehidupan dia setelah bekerja. Karena apa? Menjawab suatu masalah itu harus dengan proses ilmiah yang benar, tidak waton. Karena itu ini pengalaman ini harus selalu ditanamkan kepada peserta didik. Ini tekanannya ke situ. Kalau selama ini Pak Yusuf melihat dari berbagai banyak penyusunan skripsi yang disusun oleh mahasiswa, sebenarnya letak yang paling banyak kesalahannya ini pada hal apa nih Pak? Ya, kalau saya lihat kan, kalau misalnya dari landasan teorinya kurang mendalam, berarti karena mahasiswanya kurang baca. Kan gitu. Kalau misalnya kaitan dengan jawabannya kurang pas, itu berarti metodologinya yang kurang matang. Nah, tetapi kita akan selalu ingat mahasiswa itu kalau bisa ya dimaksimalkan. Tapi kalau enggak, tingkat mampunya apa, tetapi dia diberi pengalaman berproses. Berproses ilmiah sehingga dia bisa untuk mendekati suatu masalah secara ilmiah, dan ini mudah-mudahan menjadi pengalaman untuk pemecahan berikutnya dan mengkaji berikutnya. Karena tekanan saya
perguruan tinggi itu bukan mempelajari ilmu jadi, tetapi ilmu alat. Sehingga dengan menguasai ilmu alat ini, maka dia keluar bisa menggunakan alat ini sebagai pisau analisis terhadap persoalan yang dihadapi kemudian. Oke, baik. Jadi seperti banyak pada landasan teori yang kurang matang dan sebagainya. Kalau untuk struktur bahasa dan pemilihan kata sudah banyak yang tepat nih Pak berarti. Ya kalau bahasa akademis kan ada kecenderungan bahasanya kaku ya. Iya, betul. Nah, kalau bahasa sastra kan beda lagi. Walaupun kalau nanti banyak yang baca sastra, baca ini kan sering campur, kita kan susah. Tetapi tekanannya adalah tadi bahasanya ya bahasa akademis. Ya memang masih ada kecenderungan agak kaku. Oke, jadi banyak kesalahannya terletak pada landasan teori. Untuk bahasanya sudah banyak yang benar, strukturnya sudah ada, penyusunan sendiri sudah banyak yang benar, seperti itu ya Pak Yusuf ya. Kita kembali ke Cindy. Cindy, pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman supaya bisa berprestasi, berpotensi tentunya peningkatan dari potensi yang ada dalam diri untuk menyusun sebuah karya ilmiah seperti yang sudah Cindy lakukan, seperti apa? Silakan. Tentunya untuk teman-teman mahasiswa, marilah terus gali dan gali potensi kalian untuk menulis karya ilmiah, dimulai dengan memudayakan membaca, lalu dengan peka terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat maupun lingkungan, karena dalam menulis karya ilmiah dari situlah ide itu muncul. Dan sebagai pemuda penerus bangsa, jangan hanya bangga menjadi putra-putri bangsa Indonesia, tetapi kita juga harus mampu mempersembahkan karya kita, salah satunya dengan menulis, karena dengan menulis kita juga bisa ikut mengkontribusikan gagasan kita untuk perkembangan Indonesia. Dan seburuk-buruknya berkarya lebih baik dibandingkan tidak menghasilkan karya sama sekali. Oke, luar biasa sekali. Sini bagus sekali. Keduanya harus berkarya selalu sebagai seorang mahasiswa. Kalau untuk Yusita sendiri seperti apa ini pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman? Ya, cintai budaya membaca, menulis, selalu gunakan logika untuk turut serta, sehingga menghasilkan pemikiran. Di situ juga akan menghasilkan aksi dan reaksi yang diwujudkan. Jadi mengikuti perlombaan-perlombaan karya ilmiah dan lain sebagainya. Jadi jangan misalnya kalah, jangan berhenti sana karena kalian masih bisa terus maju dari kesalahan kalian sebelumnya. Oke, jadi menggunakan logika akan tercipta sebuah aksi dan juga reaksi dari logika itu sendiri. Terima kasih Yusita, luar biasa juga untuk Yusita juga Cindy, mahasiswa-mahasiswi dari PPKN. Terakhir untuk Bapak Dr. Hans Yusuf, pesan yang disampaikan kepada para mahasiswa untuk meningkatkan potensi dalam menyusun karya ilmiah di Unisri. Monggo silakan. Ya, kepada semua mahasiswa PPKN khususnya, mahasiswa FKIP dan Unisri pada umumnya, dan lebih luas juga kepada semua pembelajar yang lain, kalau kita konsisten masih dalam posisi sebagai pembelajar, ya suka atau tidak suka harus membiasakan diri untuk rajin membaca. Nah, ketika membaca itu juga tidak ada maknanya kalau tidak kita tuliskan. Nah, karena itu membaca itu kalau mau pinter. Kalau mau terampil menulis ya menulis. Nah, karena itu lakukan aja. Terus continuous ya, berkelanjutan ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Yusuf MPD, dosen PPKN Unisri sudah hadir malam hari ini, dan juga Cindy Eka dan juga Yustita Syifaunisa, mahasiswa PPKN Unisri sudah hadir. Untuk itu Mitra TV bergabunglah bersama dengan program studi PPKN Unisri menjadi sebuah mahasiswa yang berpotensi dalam menyusun karya ilmiah, sehingga nantinya bisa menjadi mahasiswa, menjadi insan yang berguna bagi masyarakat. Dan akhirnya saya Oni Parama pamit undur diri. Selamat malam, TA TV jadi inspirasi. Sampai jumpa.